Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau bikin tips buat kalian yang pengen banget usaha, pengen banget dapat penghasilan di masa pandemi kayak gini. Banyak karyawan yang dirumahkan, banyak karyawan di PHK. Pasti kalian bingung gimana caranya buat bisa dapet duit tapi dengan cara rebahan. Karena pasar juga tutup, semuanya ekonomi lumpuh, pasti kalian bingung banget gimana caranya biar bisa dapet duit di masa-masa kayak gini. Aku punya tips, ini gampang banget buat kalian. Kalian bisa dapet tips ini biasanya di seminar-seminar yang kalian harus bayar 250.000, 300.000, 500.000 atau bahkan 1 juta rupiah buat dapetin tips kayak gini. Sekarang aku mau bagi-bagiin tips secara gratis buat kalian. Syaratnya kalian harus tonton video ini dari awal sampai akhir. Yang pertama, kalian harus punya aplikasi Shopee dan aplikasi AliExpress. Di sini aku mau bagiin tips gimana caranya buat kalian bisa dapat duit dengan cara dropship tapi sukses. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu dropship, dropship itu adalah kalian jualan tapi tanpa packing barang, tanpa stok barang, dan tanpa capek, tanpa kemana-mana. Kalian tinggal rebahan, tinggal promo, nanti uang bisa masuk ke rekening kalian tanpa kalian harus stok barang atau tanpa kalian harus buka lapak seperti di pasar-pasar. Aplikasi yang kalian butuhkan adalah aplikasi Shopee dan aplikasi AliExpress. Di sini kalian bisa dapetin aplikasi ini di Play Store dan caranya gampang banget. Kalian tinggal download aja, setelah itu kalian registrasi, masukin nama, masukin nomor telepon atau masukin email, dan setelah itu aplikasinya bisa langsung digunakan. Sekarang aku mau ngajak kalian mikir nih, produk apa yang bagus banget di masa kayak gini tapi kecil, karena kalau besar nanti pasti kena volume atau kena ongkir yang berat. Kecil tapi kompetitor sedikit, otomatis profit kita bisa banyak dan saingan juga sedikit. Apa ya kira-kira? Kan di masa kayak gini itu, di masa banyak banget gadget-gadget yang canggih, otomatis banyak dong yang pengen beli handset bluetooth. Dimana handset bluetooth itu adalah handset tanpa kabel atau bisa disebut dengan wireless. Di situ kan banyak banget modelnya. Kali ini aku mau cari handset bluetooth yang beda dari yang lain. Otomatis kalau beda, kompetitornya juga sedikit dong, karena yang jual juga sedikit dan kita bisa pasang untung besar atau profit kita bisa besar juga. Di sini aku mau cari handset bluetooth, dimana pertama-tama kita harus cari handset bluetooth dari luar negeri, karena di sini aku mau bagi info buat kalian yang pengen banget dropship barang dari luar negeri, bukan dari Indo tapi dari luar negeri. Ini kayaknya bagus ya guys, 131.000 dia pasang harga. Sekarang kita langsung aja download gambarnya. Nanti tinggal kita masukin ke aplikasi AliExpress, di mana udah ada fitur pencarian produk dengan menggunakan gambar. Tapi sebelum itu kita setting dulu, karena di sini masih dolar, harga-harga masih dolar. Kita masuk ke menu setting, kita masuk ke menu ship to, kita ship ke Indonesia. Otomatis nanti akan menjadi IDR atau menjadi rupiah. Kita cari Indonesia. Di sini ini Indonesia. Kita kirim ke Bali aja biar cepet. Sekarang udah berubah jadi IDR. Halaman atau bahasa juga udah jadi bahasa Indonesia. Caranya gampang banget, kalian tinggal masukin gambar yang udah kita download tadi, klik, dan kita tinggal tunggu aja. Di sini AliExpress akan mendeteksi sendiri. Sekarang udah keluar harga-harganya. Di sini banyak banget harga yang bervariasi, tapi kita harus milih harga yang murah ya guys. Di sini ada harga 75.000 dan sellernya juga terpercaya. Sekarang aku mau kasih simulasi buat kalian yang udah dapat pembeli dari Shopee, gimana caranya buat kalian proses orderan dari Shopee ke AliExpress. Di sini aku mau tunjukin ke kalian. Kita klik beli sekarang, kita pilih warna hitam aja. Nah, di sini aku udah isi alamat. Kalau misalnya alamat ini
alamat pembeli kalian ada di Bali, kalian juga harus tulis alamat ini Bali. Jika buyer kalian menuliskan alamat ke Jawa Barat misalnya, kalian juga harus nulis sesuai dengan alamat buyer kalian di Shopee. Harus sesuai ya guys. Di sini ada ongkir 48.000. Kalian jangan khawatir. Kalau misalnya di sini tertera ongkir 48.000, maka di aplikasi Shopee kalian juga akan tertera ongkir 48.000. Dengan syarat kalian harus men-setting pengiriman Shopee kalian sama seperti pengiriman di supplier kalian di AliExpress. Caranya gampang banget, langsung kita klik buat pesanan. Di sini ada banyak metode pembayaran, di mana ada kartu kredit, ada Doku Wallet, ada convenience store, ada visual account dan lain-lain. Karena di sini saya tidak punya kartu kredit atau saya tidak punya Mastercard, saya biasa menggunakan Doku, di mana Doku adalah virtual pembayaran atau virtual wallet seperti Shopee Pay, di mana kalian harus top up dahulu. Setelah itu kalian bisa melakukan check out atau melakukan pembayaran setelah kalian top up. Caranya gampang banget, kalian bisa top up lewat e-banking, internet banking, mobile banking, atau juga bisa lewat ATM. Lewat teller bank juga bisa. Nah, seperti itu caranya, kalian bisa langsung masukin aja. Langsung praktekin ini. Kalau misalnya ada orderan dari Shopee, kan bisa proses orderan seperti ini. Selamat mencoba. Nah guys, sekarang aku mau hitung-hitungan sama kalian. Buat kalian yang pengen tahu keuntungan si seller tadi itu berapa, kita langsung masuk ke aplikasi Shopee yang tadi kita ambil gambarnya. Di sini dia memasukkan harga 131.000, di mana harga yang tadi kita lihat di AliExpress harganya adalah 75.000 aja. Di sini kita bisa hitung 131.000 dikurangi dengan harga belinya dia 75.000. Ini adalah keuntungan dia per satu barang. Maka kita bisa lihat tadi dalam produk tersebut ada berapa banyak barang yang terjual. Ada 2,9 ribu barang yang terjual. Tinggal kita kaliin aja 2,9 ribu. Hasilnya 162 juta dalam satu barang aja. Dan pastinya dalam satu toko tersebut tidak hanya ada satu barang, pastinya ada 10 barang atau lebih dari 10 barang. Dan pastinya di masing-masing barang tersebut ada banyak sekali barang yang udah terjual. Contohnya kayak misalnya satu barang ada 200 terjual, satu barang selanjutnya ada 500 barang terjual. Dan kalian bisa tahu dong berapa keuntungannya dia hanya dengan berbisnis dropship. Dan kalian jangan khawatir, kalau kalian pengen banget bisnis dropship dari luar negeri ke Indonesia, itu pasti ada garansinya, dimana masing-masing marketplace atau masing-masing penjual memiliki masa garansi sekitar 10 hari atau 7 hari, dimana kalau barang belum diterima atau diterima dalam keadaan yang cacat, kita bisa klaim garansi. Dan itu menguntungkan banget buat kita para seller. Tinggal pinter-pinternya aja kita gimana kita bisa melobi penjualnya atau dengan cara yang lain biar kita bisa dapetin barang kita tadi yang cacat. Nah, kali ini aku juga punya tips yang kedua, dimana kalian kalau misalnya kalian merasa dropship barang dari luar negeri ke Indonesia terlalu berat, karena di Indonesia juga banyak barang bagus yang bisa kita ambil untuk bisnis. Caranya gampang banget, kalian bisa dropship dari satu marketplace ke marketplace yang lainnya. Contohnya kalian bisa ambil gambar atau ambil supplier di Shopee dengan syarat kalian harus memilih supplier yang terpercaya, barang murah, bervariasi, dan sellernya itu after salesnya bagus. Contohnya kalau misalnya ada kerusakan, nanti ada perjanjian dahulu sebelum check out. Kalau misalnya kita harus unboxing barang, kita harus memfoto barang, itu termasuk seller yang bagus, karena nanti kita bisa klaim kalau misalnya ada kekurangan atau misalnya ada cacat barang. Setelah itu kita bisa ambil gambar dari Shopee, lalu kita upload gambar tersebut ke Tokopedia. Setelah itu kita bisa men-setting alamat pengiriman Tokopedia kita sesuai dengan alamat yang ada di Shopee. Dan caranya kalau misalnya ada orderan, caranya gampang banget. Kalian tinggal masukin seperti yang tadi saya
contohkan di sini. Atau caranya sama banget seperti yang tadi, seperti kita check out barang dari AliExpress. Aku juga punya tips yang ketiga di mana kalian bisa dropship barang dari marketplace ke sosmed kalian sendiri. Caranya gampang banget. Kalian tinggal download aplikasi Shopee, atau misalnya kalau kalian udah registrasi, udah punya aplikasi Shopee, tinggal buka aja. Kalian pilih supplier. Nah, di situ kalian bisa pilih supplier yang murah, pastinya terpercaya dan sebagainya. Kalian bisa langsung ambil gambar, kalian bisa langsung upload di sosmed kalian, tapi kalian juga harus naikin harga sesuai dengan keuntungan kalian. Kalau misalnya kalian mau keuntungan 20.000, kalian bisa naikin harga 20.000. Kalau misalnya kalian mau keuntungan 10.000, kalian juga bisa masukin harga 10.000. Caranya gampang banget buat nentuin keuntungan. Kalian bisa ambil 20%, 25%, 30%, atau bisa dengan 50%. Setelah itu kalian bisa masukin kalau misalnya ada pembeli, kalian bisa masukin alamat buyer kalian ke Shopee. Caranya gampang banget, seperti tadi yang udah saya contohkan di AliExpress, karena pada dasarnya semua sistem marketplace itu sama. Sekarang aku mau kasih perhitungan secara logika aja buat kalian. Kalau misalnya kalian bisa dapetin keuntungan 20.000 dalam satu barang, kalau misalnya satu hari ada 5 orang pembeli, maka keuntungan kalian adalah 100.000. Ketika 1 bulan, maka keuntungan kalian ada 3 juta. Namun jika kalian sudah bisa promosi dengan baik, atau kalian udah punya banyak pelanggan, gak mungkin dong satu hari kalian cuma dapat 5 orang pembeli. Pastinya kalian bisa dapat 10 alamat atau 20 orang pembeli atau dan sebagainya, dan itu kalian bisa akumulasikan sendiri berapa keuntungannya. Dan itu banyak banget guys. Kalian bisa rebahan, kalian bisa sambil kuliah, kalian bisa sambil kerja yang lainnya, tapi kalian bisa jalanin bisnis ini di rumah. Karena bisnis ini belum banyak orang yang tahu, jadi kalian wajib banget coba bisnis ini, karena ini itu benar-benar mantul banget. Kalian bisa dapet duit dengan cara yang super singkat seperti ini. Buat kalian yang pengen banget usaha ini, aku saranin kalian coba dulu, dan pastinya ada trial dan error. Setiap usaha harus ada trial dan error, dimana trial dan error itu kalian bisa manfaatkan agar bisa menjadi pengalaman kalian. Kalau misalnya kalian dapat permasalahan seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Karena kalau misalnya kalian masuk dalam suatu marketplace atau masuk dalam suatu website, kalian pasti akan merasa asing dengan website tersebut, dan kalian akan mencoba. Seiring dengan berjalannya waktu, maka kalian akan paham sendiri akan bagaimana jika ada permasalahan ini, maka konsekuensinya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini, dan itu aku saranin kalian langsung aja terjun ke bisnis itu, karena itu tidak membutuhkan orang lain, hanya membutuhkan kalian aja dalam diri kalian sendiri. Kalian harus mencoba. Nah, demikian info yang dapat saya sampaikan. Saya harap bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.